Kamu gak berhak ya nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pakai sarung mau ceramain aku. Kamu sadar kamu siapa? Hah? Meskipun kamu gak doain aku udah sukses. Masalah sifat, ya aku seperti ini cuma sama kamu doang. But, aku dengar kabar kamu jadi bijuan ya. Terus ini jadi apa nih tiba-tiba kayak gini? Mau ngaji kamu? Atau mungkin kamu habis diceramai sama aku? Tapi seimbang sih biduan kayak dia ketemu sama Bapak Ustaz. Kemarilah singgah dulu sebentar. Kayaknya ini tujuan terakhir aku deh. Setelah aku muter-muter cari kerjaan gak dapat-dapat, kenapa sih sekarang itu cari kerja susah banget? Padahal nih ya, masih banyak di luar sana orang-orang yang butuh banget pekerjaan selain aku. Mana harapan aku mana di keluarga aku harapan satu-satunya cuma aku lagi. Aku juga harus ngelunasin utang-utang aku juga harus ngebiayain adik aku yang lagi sekolah. Aku juga di rumah jadi tulang punggung. Semua kondisi di rumah itu tergantung aku. Dan sekarang aku udah gak kerja dan aku harus cari kerja yang sekiranya aku bisa mencukupi mereka semua. Ya ampun, kenapa cari kerja tuh susah banget sih zaman sekarang. Aku harus di taman ini, aku harus nenangin pikiran aku. Habis itu baru aku lanjut cari kerja lagi. Vi, kamu gak coba mau kerja? Kenapa tiba-tiba nanyain itu? Siapa tahu kamu mau nyoba hal baru. Win, ngapain sih kita capek-capek kerja? Kalau ada donatur, ya udah kita manfaatin sebaik mungkin. Lagian kerja tuh ribet, targetnya belum lagi jam kerjanya yang gak masuk akal. Ya, emang Pengen iya kemana-mana sih. masih harus izin cuti. Iya kalau boleh, kamu tahu sendiri kan, aku tuh suka banget tiba-tiba jalan kemana. Terus kalau aku kerja terikat, aduh nggak deh, nggak mau. Iya sih, bener banget ya. Tapi kan cowok-cowok sekarang maunya perempuan yang punya karir, yang punya value, Tapi yang buktinya bisa cari duit. Arif nggak kayak gitu. Dia nggak pernah nuntut aku harus kerja. Aku Iya, masih dapat kamu duit dari beruntung orang banget tua. Terus dia juga masih duit jajan ngasih. Ya udah, aku nggak perlu kerja, ngapain? Tahu ujung-ujungnya ya, Banget sih. Win. Ujung-ujungnya tuh nanti kalau udah nikah kita bakal ngurusin anak, ngurusin keluarga. Ujung-ujungnya di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Ya udah, ngapain capek-capek kerja? Ya kan mumpung belum menikah aja. Lagian kalaupun udah nikah, aku juga pasti minta pembantu lah. Masa iya nikah malah kita jadi pembantu, capek-capek ngurusin rumah, ngurusin suami, anak. Pembantu kan bisa dibayar. Iya sih. Hidup tuh emang kadang ngehayal banget gitu ya, Vi. Tapi gak tahu tuh bisa apa enggak ya kira-kira. Kok kamu bilang ngehayal? Ya secara kalau nih aku nikah sama Arif, dia duitnya banyak. Apalagi dia mau diangkat jadi manajer loh. Hah? Serius? Ih, bagus dong. Padahal aku nanya sama kamu karena mungkin kamu bakal kurang gitu sama gajinya si Arif. Tapi sekarang udah jadi manajer. Iya. Terus dia kan janji mau ngasih kerjaan buat David. Sama aku juga dong. Ya Kalau elah, udah jadi manajer, kemarin itu butuhnya cowok. Ya nanti kalau ada kamu minta juga deh, pasti aku kan bantu. dia manajer, bisa kali dia macet satu orang terus diganti sama aku. Ih, enak bener ngomongnya. Bentar, tadi kayaknya kamu nailnya baru ya? Lucu banget. Ini Lucu kuku dong. asli. Iya dong. Aku nggak suka pakai yang extension. Nggak bisa makan pakai tangan. Iya, aku mau juga dong. Berapa nih? Mahal nggak? Murah aja ini. Berapa? 200? Ribu? Ya nggak sampai. Pokoknya tempat aku itu dan lucu. Gini ya. Aku mau bilang Arif kalau aku mau nail di sini. Tapi aku bilang harganya nggak segitu. Ya,
Tapi aku nailnya tetap di sini, lucu nih. Dipakai-pakai aja nih alasan nail art. Ya udah deh, iya. Ya kan lumayan kalau aku minta 500.000 aja bilang buat nail art kan. Iya. Itu bisa nail artnya nggak sampai 100.000, sisanya kita bisa ngopi, nongkrong, makan yang enak kan kamu Bilang juga. aja buku kaki juga gitu. Ya kan? Ya udah, Semak banget jadi cewek kayak gini. Ya udah, kamu nggak ketemu sama Arif hari ini? mau ketemu kok sambil nunggu David nih. Iya, David kemana sih? Ya nggak tahu kamu gimana. Kok aku? Katanya itu dia tahu dari kamu kalau kita mau ketemuan, makanya dia mau nyusul ke sini. Ya iya, tapi kok jadi salah aku sih? Aku juga nggak tahu. David David mana, tuh padahal dia butuh loh. Bawel banget nanyain kapan aku kerja. Lagian ada masalah apa sih dia di perusahaan lamanya? Ntar David cerita aja sendiri deh sama kamu. Panjang banget deh ceritanya. Ya aku nggak mau aja ya kalau nanti David masuk perusahaan Arif terus bikin ulah. Kok gitu sih, harus baik tahu sama teman. Ya baik sih boleh, tapi aku nggak mau ada orang lain yang bikin repot pacar aku. Oh ya, menurut kamu aku harus gimana ya sama Arif? Dia tuh nggak ada tuh. Tapi sekarang tuh dia jadi manajer, kayaknya kamu harus minta gimana hubungan ini ke depannya. Kamu harus kerja yang lebih serius. Apalagi ya, nanti kalau misalnya dia jadi manajer, dia bakal itu banyak yang suka sama dia, pasti banyak yang ngejar sama Ih nggak mau, apalagi cewek-cewek di kantornya pada gatel semua kan pasti Makanya, caper, udah tahu pasti dia belum tuh. nikah. orang udah nikah aja bisa aja dia digoda sama cewek sekarang tuh pada cekil sih. Pokoknya kamu harus jaga tuh si Arif. Kamu gak mau kan dia direbut sama perempuan lain? Kamu tuh sayang beneran apa sayang sama duitnya aja sih? Kok tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Kamu khawatir banget dia diambil orang, kayaknya dari dulu gak peduli deh cowok mau punya. Ya Macam kalau dia lima. sampai diambil orang artinya donatur aku bisa hilang. Oh gitu. Mana sih? Berarti aku harus minta nikahin tuh. Iya lah. Oh, iya Pak. Ya, saya lagi bareng sama anak buah saya. Oh ya udah. Nanti saya hubungi lagi ya. Gitu. Ya, kita acara hari ini mau kemana Pak? Kok tiba-tiba Pak Bayu ngajak saya ke tempat seperti ini? Ya nggak apa-apa ya. Ini kan hari pertama. Maksud aku, sekarang kan kamu udah jadi manajer. Dan manajer yang lama udah nggak bisa buat bantu kamu. Soalnya dia ngerasa kamu memang udah bisa buat menjalankan tugas kamu sebagai seorang manajer. Jadi aku ngajak kamu ke taman ini, ya cuman buat refreshing aja. Kebetulan aku lagi punya teman juga. Ya, saya berterima kasih sama Pak Bayu udah ngasih kepercayaan saya yang lebih dan semoga saya bisa membanggakan dan tidak membuat Pak Bayu kecewa dengan posisi saya yang sekarang. Soalnya kan saya juga baru pertama kali ini menjabat sebagai manajer dan kedepannya kalau masih ada kesalahan sedikit-sedikit saya mohon dimaklumi dulu. Ya namanya manusia Arif, nggak ada yang sempurna. Begitupun juga pekerjaan. Ya kadang kita melaksanakan dengan benar, kadang kita ada kesalahan, itu udah biasa. Cuman semaksimal mungkin kamu harus meminimalisir kesalahan-kesalahan kamu. Apalagi kamu tahu kan, aku nggak pernah datang ke perusahaan-perusahaan setiap hari. Ya mungkin aku cuma datangnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena kan kamu tahu aku masih sibuk sama bisnis aku yang lain. Apalagi sekarang ini udah mau panen tembakau, jadi aku mungkin bakalan lebih banyak di gudang sih. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang jadi tanggung jawab kamu dan juga manajer yang kemarin ataupun manajer yang lain, aku pasrahkan semuanya sama mereka. Dan kamu gak usah khawatir, aku pasti bakalan ngasih sesuatu yang lebih ketika kamu memberikan yang lebih terhadap perusahaan yang kamu kelola sekarang. Ya, saya juga bakal berusaha untuk gak bikin Pak Bayu kecewa dan saya bakal kerja keras di
posisi saya yang sekarang, ya semoga kedepannya perusahaan yang saya tempati jadi lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin, Pak. Semoga aja apa yang kamu harapkan itu bisa terjadi. Dan ingat jadi aku juga cuma sedikit mau ngasih nasihat sama kamu. Ini juga aku lakukan terhadap manajer-manajer yang lain yang udah lama kerja sama aku. Mereka bisa bertahan sama aku karena mereka jujur, yang pertama. Dan yang kedua, mereka selalu jaga ibadah mereka. Meskipun urusan ibadah, ini urusan masing-masing. Cuman sesama manusia, kita kan harus sama-sama saling mengingatkan. Percuma kamu kerja keras kalau kamu lupa sama kewajiban kamu. Jadi aku nggak mau karyawan-karyawan aku di perusahaan sampai lupa terhadap kewajibannya kepada sang pencipta. Iya Pak, saya bakal ingat terus perkataan Pak Bayu, dan saya juga bakal menerapkan ya apa yang dikatakan Pak Bayu. Nanti juga bakal jadi untuk karyawan yang lain, saya juga bakal bikin ya apa ya, kayak keharusan buat mereka ya, agar mereka nggak lupa seperti apa yang Pak Bayu katakan terus. Karena sorry Arif, aku bukan bermaksud ceramah. Karena nanti bakalan jadi tanggung jawab aku juga. Kalau misalkan kamu sampai meninggalkan kewajiban kamu, entah itu sholat, entah kewajiban kamu yang lain, cuman gara-gara pekerjaan, dan itu yang kamu kerjakan adalah milik aku, otomatis aku yang bakalan bertanggung jawab nanti. Jadi aku nggak mau. Sekarang aku ingatkan sama kamu sebagai pimpinan di perusahaan itu, ya kamu harus laksanakan kewajiban kamu. Setelah itu kamu kerja lagi. Ya Pak Bayu, saya juga bakal ingat semua kata-kata Pak Bayu, dan insya Allah saya bakal menjalankan semuanya dengan baik, dan sebisa mungkin bawahan saya juga mengikuti apa yang saya lakukan nanti. Ya udah kalau kayak gitu. Terus aku cuman mau bilang sama kamu, asisten manajer dan juga staf keuangan itu juga dibawakan sama manajer yang lama. Soalnya mereka ngelola perusahaan baru, otomatis harus orang yang benar-benar berpengalaman. Kamu aku sarankan buat segera cari, ya segera mungkin, supaya kamu nggak keteteran juga. Ya 2 atau 3 orang, terserah kamu. Jadi bisa kamu seleksi. Ya kemarin saya juga udah ngasih lowongan kerjaan Pak. Ya siapa tahu ada orang yang masih butuh pekerjaan, atau ya emang karyawan yang emang di bidangnya situ mungkin ada kemampuan, biar nanti saya tes lagi siapa yang layak, ya mereka yang bakal ngisi posisi kosongan itu. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu sholat di taman ini di mana ya? Kalau nggak salah ada di pojok sebelah sana, deket sama toilet. Itu sholat dulu ya. Iya, Pak Boy. Syukur banget. Nah, di umur aku sekarang aku udah dapat posisi yang baik, dan semoga kedepannya jadi sesuatu yang bisa membanggakan. Aku nungguin di sana loh. Aku barusan sama bos aku di sini, nganterin bos aku, katanya mau jalan-jalan sekitar sini. Oh iya? Kamu sama siapa? Sama ini. Tapi aku kayak jadi nyamuk banget ya, enak. Enggak. Ada bisa-bisanya sih. Ini lucu juga di teman kamu. Oh ya, sebenarnya ada apa sih? Saya nggak nyampe. Iya kan aku kangen, makanya ngajakin Oh ketemuan. ya, bukan masalah kayak gitu, sebagai orang nggak enak aku datang ke sini nggak sendirian, tapi sama bos aku. Emang ada hal yang urgent banget ya sampai kamu ngajak ketemuan. Udah daftar lah. Iya aku maunya tadi kita makan bareng gitu. Tapi pacar kamu nggak bisa. Dia sibuk. Ya, Aku selalu di nomor 2-in, prioritas dia kan kerjaan, apalagi udah jadi manajer. Iya, prioritas sih emang kerja, tapi kan tetap yang diutamakan nantinya bakalan kamu kan kerja buat kamu. Ya kalau orientasi aku pacaran sama kamu, ya aku nggak bakal pilih kamu. Maksudnya nggak bakal utamain kamu daripada semuanya. Yang penting kan aku yang kerja, nanti hasilnya juga buat masa depan kita. Kalian kapan nikah sih? Kamu tuh ngapain sih nanya kayak gitu? Enggak kok, aku nggak terlalu buru-buru, jadi aku bisa nyesuaiin Arif. Aku nggak mau ngejar Ya. dia harus kapan nikah sama Ini aku. Mbak siapa namanya? Windy. Mbak Windy, aku udah berulang kali sih ngajak dia nikah, tapi katanya sih
masih mau nikmati masa mudanya, masih mau senang-senang katanya. Ya aku ikutin aja. Ya kalau dia udah Iya bukannya gitu. Bukannya kamu bilang sama kamu pengen nikah ya, Vi? Hah? Pengen nikah sebenarnya, cuman menghargai Mas Arif aja, takutnya masih belum siap gitu. ya secara finansial sih aku udah siap dan secara mental juga aku udah siap, tapi Iya kalau aku nggak boleh maksain gitu. sayang, kalau aku tahu posisi kamu udah manajer dan itu udah menjamin masa depan, kayaknya aku nggak bakal ragu lagi. Nanti aku bilang sama mama papa ya. Syukurlah kalau gitu. Jadi ada berkah tersendiri deh aku jadi manajer sekarang. Selain Iya. bisa membolak-balikan hati kamu yang dulunya kayaknya masih mau sendiri, sekarang udah mau ya serius sama gue. Ya, kalau gitu aku ikut seneng tahu kalau misalnya kalian tuh bisa berkeluarga, cepat menikah dan punya anak tentunya. Amin. Ya Mbak Windy sekarang sibukannya apa? Kuliah atau gimana? Dia tuh sebenarnya lagi butuh kerjaan sayang. Cuma aku bilang di tempat kamu, aku juga nggak tahu ada tempat atau enggak. Aku minta nggak mau ngerepotin sayang. Ya kebetulan ada beberapa posisi kosong sih, selain asisten dari aku sendiri, nantinya juga di bagian staf keuangan juga ada yang kosong, dan kemarin aku udah buka lowongan kerjaan ya. Untuk David temen aku, ada kan Ayang bilang? Ya ada sih sekitar, emang butuh 3 sampai 5 karyawan sih. Ya udah kalau gitu David sama Windy bisa kan dua-duanya masuk? Ya bisa sih kalau mau ngelamar, tapi untuk mastiin keterima atau enggaknya, ya saya harus sayang. ikuti prosedur yang ada. Sayang mereka kan teman aku, ya udah kamu utamain aja ngebantuin mereka. Tapi nggak apa-apa kok. Jangan maksud itu kalau misalnya nggak bisa nggak. Tenang aja, aku yakin Arif pasti bisa bantuin dan mastiin kalian berdua bisa masuk di perusahaan Arif. Aku jadi berharap banget loh kalau misalnya ngomong gitu. Gini ya sayangnya, ini kan perusahaan yang aku pegang bukan perusahaan yang main-main dan cukup punya nama di kota ini. Iya paham. Pastinya karyawan yang emang dibutuhkan sama karyawan, mereka itu punya kemampuan. Jadi percuma, meskipun adik aku sendiri yang nanti ngelamar, pasti juga yang ngetes. Ya udah pokoknya aku minta David sama Windy semaksimal mungkin dan aku minta sama sayang ya beneran dibantuin, direkomin. Paling enggak kan kalau ada rekom dari manajer di sana ada nilai plus gitu loh. Ya nanti aku usahain yang semaksimal mungkin deh untuk. David on the way ke sini. Jadi alangkah baiknya kalau saya juga ketemu sama David biar enak gitu ngobrolnya. Ya boleh deh sekalian. Ntar kan juga bos aku ada di sini. Ya siapa Win, tahu. Kok kamu bagus banget sih? Oh iya. Oh ini yang kata kamu 500.000? Iya. Beli aja sayang, beli aja. Jadinya Oke? 300.000. Beli aja. Aku udah tahu arah pembicaraan kamu. Jadi ya apa yang kamu mau, kamu beli aja. Ntar aku transfer ke rekening kamu. Iya udah kalau gitu. Makasih banget ya sayang ya. Kamu tuh paham banget. Ya deh, aku tunggu temen aku di sebelah sana. Oh ya, ajak aku Windy dulu. sekalian nunggu bos aku nanti kalau udah. Nanti aku calling ya. Kalau temen aku udah datang aku ajak ke Ayang ya. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu jalan-jalan. Nggak apa-apa, yang penting ditransfer ya. Ayo lebihin dong buat makan sama Windy boleh? Nggak masalah itu. Makasih ya. Titip pacar aku ya. Iya. Enak kan? Enak banget. Mana ya? Bayu. Kamu apaan sih lebat? David ya. Masih ingat Apa kabar Fit? kabarku baik. Oh ya, syukur deh kalau misalkan kabar kamu baik Fit. Aku juga udah lama banget gak ketemu sama teman-teman SMA. Iya, kita udah lama gak ketemu. Aku pikir kamu udah jadi bos atau udah kerja di kantoran. Ternyata kamu masih sarungan seperti ini. Hah? Mau kondangan? Atau ada tahlilan di daerah sini sehingga kamu berpakaian seperti ini? Hah? Iya. Kalau ke taman itu yang pantas dong, pulang dulu ganti baju kalau habis tahlilan. Hah? Kalau habis tahlilan langsung ke taman seperti ini. Aku bukan habis tahlilan gitu. Terus? Ya, aku emang suka aja bagian kayak gini. Jadi kalau misalkan memang udah waktunya kita beribadah, ya aku nggak perlu ganti baju lagi. Kau sok-sokan deh. Hah? Aku heran sama kamu. Iya. Biasanya kalau orang pakai sarung dan ya
pakai baju koko seperti ini biasanya orang-orang pengangguran seperti kamu, ya kan? Hah? Kamu masih gak punya pekerjaan kan? Atau mungkin kamu kerja serabutan? Iya. Kasian banget sih kamu. Hah? Yang lain udah pada sukses. Contoh aku udah kerja kantoran. Makanya penampilan aku udah rapi dan aku mau kemanapun pakai sepatu gak kayak kamu. Ya aku ikut seneng Fit kalau misalkan kamu sekarang udah kerja di kantor dan kamu udah berpenghasilan sendiri. Gak usah muji-muji, ujung-ujungnya nanti minta kerjaan. Enggak, aku juga bakalan minta kerjaan sama kamu. Aku cuma ikut seneng aja Fit kalau misalkan ada temen lama aku itu yang udah sukses sekarang. Ya semoga teman-teman yang lain sama seperti kamu Fit. Ya semoga aja habis ini kamu gak nyamperin aku ke rumah kemudian minta sumbangan, minta belas kasihan sama aku karena kamu udah tahu kondisi aku yang sudah mapan banyak uangnya. Biasanya modus-modus orang miskin seperti kamu ini seperti itu, muji-muji kemudian cari alamat aku dan minta sumbangan deh, ya kan? Segitunya hidup kamu ya. Enggak kok Fit, aku gak bakalan minta sumbangan sama kamu. Lagian memang pernah ya, meskipun orang miskin dari dulu, aku pernah minta-minta sama teman-teman yang lain. Aku pernah minta duit, nggak pernah kan Fit? Ya, dari dulu kan nggak pernah ketemu, baru sekarang ketemunya. Hah? Enggak? Kamu gimana sih? Ya udah deh, terserah kamu Fit. Cuman aku cuma ingin kamu Fit. Kalau misalkan sekarang kamu udah ngerasa hidup kamu cukup, ya kamu nggak boleh merendahkan orang lain. Kamu gak berhak ya nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pakai sarung mau ceramain aku. Kamu sadar kamu siapa? Hah? Orang miskin sok nasihatin orang kaya seperti aku yang udah punya masa depan yang bagus. Orang Salah kaya kan, tempat, tau nggak? orang kaya kan juga manusia. Emang kamu nggak butuh orang lain meskipun kamu banyak duit. Enggak, aku gak butuh orang miskin seperti kamu. Hah? Malah kamu yang butuh sama aku, sama teman-teman yang lain. Nanti kamu minta pekerjaan. Wah. Terserah kamu David. Intinya aku juga nggak mau cari kehidupan di sini. Ya semoga kamu tambah sukses dan semoga sifat kamu hilang. Meskipun kamu gak doain aku udah sukses. Masalah sifat, ya aku seperti ini cuma sama kamu doang. Karena kamu gak selevel, tau nggak? Kalau aku sama rekan-rekan kerja ya harus jaga sikap dong. Gimana sih? Sok-sokan doain aku, doain diri sendiri udah gak becus. Ya udah terserah kamu Fit. Ya udah aku mau mana? pergi dulu Fit. Gitu ya. Semoga aja kita gak pernah ketemu lagi ya. Dengan kondisi kamu yang memprihatinkan seperti ini. Lama-lama aku. Bukannya dengan sok-sokan jadi orang. Aku bikin babak belur, kamu baru tahu rasa. Udah, pergi sana. Udah, ngapain lagi? Aku pikir Bayu yang pintar dulunya sukses. Ternyata hidupnya memprihatinkan. Tapi di mana ya? Jangan-jangan di sini kayaknya. Kamu baik? Kamu ngapain di sini? Nggak ada, aku cuma jalan-jalan aja. Kamu ngapain di sini? Aku nggak ngapa-ngapain di sini, aku cuma jalan-jalan aja Put. Oh gitu. Aku ngapain? Iya nggak apa-apa, aku seneng aja aku bisa ketemu sama kamu di sini. Kita kan udah lama banget nggak ketemu dan aku seneng kita bisa ketemu lagi meskipun nggak sengaja kayak gini. Tumben kamu pagi-pagi udah bangun Put. Biasanya kan dulu kamu sering bangun siang Put, gara-gara malamnya kamu kerja. Masalah itu ya, aku udah berhenti jadi biduan sekarang, baik. Aku lagi cari pekerjaan yang mungkin lebih pantas buat aku. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Kamu emang beneran mau cari kerjaan lagi? Iya, ini lagi keliling cari kerjaan tapi nggak ada pamflet buat lowongan kerjaan.
Aku sekarang lagi istirahat aja sih. Ntar lagi lanjut kok. Kalau misalkan aku bantuin kamu, Emang kamu ada loker? ya aku kan orang miskin pun. Enggak gitu, Ya, maksud aku. barangkali ada temen aku yang lagi cari karyawan apapun yang penting halal kan? Iya apapun. Entah itu jadi OB, bersih-bersih di tempat manapun aku juga mau kok. Yang penting itu halal dan nggak kayak kerjaan aku yang dulu. Ya, aku bakalan bantuin semisal memang ada lowongan Put. Kamu kenapa senyum-senyum terus sih Put? Oh iya, Nggak apa-apa. aku ganti nomor Put. Oh kamu ganti nomor? Aku boleh minta nomor kamu nggak? Iya boleh banget. Yaudah. Ini bukan chat kamu Put. Nah, bukan. Bukan Bay. Kamu mau duduk? Udah, gak apa-apa, aku udah aja. Iya Bukan udah. murid Put. Oh iya. Kecuali kalau misalnya kamu udah jadi istri aku baru, aku boleh duduk di samping kamu. Emang harus gitu ya? Nah, aku cuma bercanda Put. Em, Soalnya dari dulu yang baik sama aku itu kan cuma kamu Put. Teman-teman SMA kita yang lain kan gak pernah mau bareng sama aku karena aku orang gak punya. Malahan kamu dulu sering bantuin aku buat jualan gorengan. Aku juga nggak tahu kenapa ya baik kalau sama kamu tuh aku bawaannya selalu pengen baik terus. Dan aku juga nyaman kalau ngobrol sama kamu kayak gini. Berasa semua beban aku itu hilang kalau ngobrol sama kamu. Berarti aku membawa hal positif kalau ketemu sama kamu. Ya syukur kalau kita bisa ketemu tiap hari. Oh ya, Kamu udah nikah? aku belum nikah Put. Ya aku masih sendiri. Kamu sendiri? Aku juga baik, aku juga masih belum menikah, aku fokus memperbaiki diri aku aja. Aku gabung sama kamu. Kamu sebenarnya kan cuma mencari duit gampang di kerjaan kamu yang ini. Sekali kamu mau berapa? Tapi kamu malah memiliki pekerjaan yang lain yang bisa menumbuhkan kamu sedikit sedikit. Tapi aku janji sama kamu, aku bakal bantu kamu. Dan kamu beneran kan? Udah punya pacar? Ya enggak lah, Bay. Mana ada sih orang yang mau memperbaiki diri itu punya pacar. Aku juga udah belajar dari YouTube kok. Ustadz-ustadz yang lagi ceramah aku juga udah dengerin. Ya udah deh. Ya meskipun sering kamu bilang sama aku, tapi aku kurang paham. Ya udah gini aja. Nanti aku bakalan tanya ke teman-teman aku. Kayaknya sih ada Put. Kemarin aku juga ditawarin. Ya semoga masih belum dapat dia. Kamu bisa kerja di sana nanti. Iya udah, aku kan udah ngasih nomor kamu. Nanti kalau emang ada, kamu bisa hubungin aku ya. Aku pasti banget. Terus habis ini kamu kemana? Nggak ada sih, aku cari kerja aja. Ya udah. Aku pamit bentar ya Bu. Mau kemana? Ada deh. Bentar. Iya udah. Apa aku buntutin aja ya? Dia lagi mau sholat kayaknya. Untung banget ya perempuan yang bisa jadi istrinya. Putri. Baik, aduh. Baik, kamu di sini? Kamu ngapain di sini?
Nggak tahu, aku tiba-tiba ada di sini aja. Kamu habis sholat ya? Kamu ngapain buntutin aku? Enggak, baik. Kaki aku tiba-tiba jalan ke sini aja. Mending kita cari tempat buat ngobrol. Aku masih ada yang mau ngobrolin sama kamu. Aku juga banyak yang mau diobrolin sama kamu. Yuk. Wih, Ini yang butuh siapa sih sebenarnya? ya aku minta maaf. Tapi kamu lama banget sih, kamu tuh kayak nggak menghargai gitu loh. Bukannya gak menghargai ya. Dari tadi aku muter-muter. Kalian janjiannya di mana? Di taman. Kita tadi nunggu di sana, tadi cuma Kita tuh lumayan lama loh duduk di taman, kamu nggak datang-datang ya. Akhirnya aku nemuin Arif dulu. Berarti kamu udah ketemu sama pacar kamu? Ya udah lah, harusnya tuh sama kamu biar Arif tuh tahu. Iya. Kamu tuh butuh kerjaan gak sih? Ya aku sangat butuh banget sih. Ya kalau nggak butuh nggak usah, aku kasihin yang lain aja. Tunggu bentar deh. Aku ada kabar baik nih buat kalian. Ya kenapa? Ya kenapa aku telat? Tadi aku ketemu sama Bayu. Bayu teman SMA kita. Iya. Aku sempet yang cek. kamu dulu pernah suka ya. Udah ngaku aja, Vi. Apaan sih kalian suka banget ngeledekin aku? Bukan ngeledekin kan, aku Vi. nanya. Ya itu masih cinta monyet zaman SMA, nggak sadar sesuatu, ya nggak Tapi aku paham yang namanya duit. Ya tapi kan dulu Bayu kan orang miskin ya, sekarang kayak gimana? Tetap aja, tau nggak? Ya aku ledekin dia Gimana sih? karena datang ke sini pakai sarung dan pakai koko, tau nggak? Bikin ngantuk dengernya. Suka sama orang semiskin itu, sekarang kesini pakai sarung mau ngaji. Puas kalian, puas. Banget. Kalian tuh nggak butuh kerjaan ya? Ya aku Ya butuh, butuh Vi. Maaf dong. ya, aku minta maaf deh. Ya kan, aku cuma ngasih kabar aja sama kamu kalau si Bayu Ya, itu ya beda jauh lah sama kita. Ya udah nggak usah dibahas. Aku nggak peduli dia mau kayak gimana. Yes. Ya aku nggak mau ketemu dia lagi. Gitu ya. Seru deh kayaknya kalau misal kita. Iya. Malah aku berharap kita bertiga itu ketemu lagi sama dia. Terus kamu Vi. nyapa dia baik-baik aja gitu? Enggak. Ya aku ledekin dia lah. Mana ada seorang David ketemu orang kayak gitu. Dari dulu kita kan nggak pernah akur, Vi. Dosa kamu tuh, dulu ya dulu, sekarang ya udah nggak usah. Kalau perlu kita tuh sama nggak kenal aja. Kalau aku tuh males ya berurusan sama masa lalu aku. Jadi kalau ketemu kayak mending udah nggak usah disapa aja. Masa lalu. Ya. Terus aja ngeledek kamu ya. Seneng banget sih. Bercanda. Namanya juga masa lalu masih ada bekas dong, Vi. Ya. Ya, tapi jadi aib itu gak sih ceritanya kalau Ya misalnya makanya masih kayak mending kalau ketemu kita pura-pura nggak paham aja, pura-pura nggak kenal, selesai. Iya juga sih. Udah, Vin. Kamu Tapi gimana? dia udah bikin kamu malu loh. Di sejarah hidup kamu udah pacaran sama banyak banget orang kaya. Jadi Banyak banget enggak ya? Maksudnya mantan-mantan kamu tuh yang Mantan aku dikit. iya, tapi kan yang oke-oke Win. semua. Win. Cuma Bayu doang yang nggak Win. bisnis kayak gitu. Jadi Dia bukan mantan aku, dia tuh nggak pernah pacaran sama aku. Eh, Yang ada dia tuh nolak aku dulu. Hah? Yakin, Vi? serius. Kamu ditolak sama orang miskin? Hah? Mana sih, Vi? Pokoknya ya, Arif jangan sampai tahu kamu pernah ditolak. Ya jangan sampai lah. Miskin. Iya, Ya jaminan, mulut kalian tuh cuma dijaga, bocor biasanya. jaminannya gimana ya, dong? jaminannya ya harus kita dapat kerjaan, enggak? Iya enggak, Vi? Iya benar itu. Pesan Arif tuh kayak gini, Gimana? kalian itu Hah? ya tunjukin CV sebaik mungkin aja lah, itu diatur gimana caranya meyakinkan, tapi Tapi kan harus bisa bantuin. iya, tapi kan gimana pun kalian tuh juga harus usaha maksimal. Kalau kalian mau interview, ada tes kerja terus main-main gak maksimal kan sama aja nih. Nah, Arif di sini bakal ngebantu ngerekomin, paling nggak kalian di antara peserta yang lain itu ada nilai plusnya. Ya jangan main-main. Mana ada kantor yang sembarangan terima orang, nggak ada emang. Ya iya deh, kita ikutin aturan kamu. Ya udah, aku juga pastiin kalian bakal keterima kok. Yang penting jangan sampai malu-maluin aku. Interview yang bener, jawab pertanyaan yang bener. Masa kalian hal-hal kayak gitu aja nggak mampu? Kalau nggak mampu nggak usah kerja, rebahan aja kayak aku di rumah. Ya kalau kamu rebahan enak, dapat duit. Kita gak rebahan, gak dapat apa-apa. Makanya jadi perempuan kalau pengen dimodalin. Cicak. Duitnya Kamu, ditransfer belum? Lapar nih. Iya, Vi, dari tadi kita belum makan, Vi. kamu tuh harus ketemu Arif dulu. Udah dong.
Tapi kan buat Natif. makan sama aku juga. Dikasih 1 juta lumayan. Wah. Padahal tadi ngebahas Nelnya 500.000, padahal dia cuma modal 80.000 ya. Ya udah. Kamu tuh cowok, kapan sih nraktir kita? Nebeng mulu. Windy aja yang duitnya pas-pasan masih lumayan sering loh jajanin aku. Nanti Vi, kalau aku udah kerja aku bakal traktir kalian berdua. Wah, traktir utang ke kamu udah bayar belum dia? Ya, diungkit lagi. Kemarin kan udah diungkit, Vi. Kamu ke aku aja janjinya kapan gak dibayar-bayar sampai capek tahu mau nagih. Ya Udah kasihan David. Ya udah yuk. Mendingan kita langsung ke Arif aja. Jangan sampai ke bank harian kamu tuh. Duduk di sini ya, Put. Kita duduk di sini. Baik. Kan aku udah bilang, kamu buat nunggu di tempat duduk tadi. Ngapain kamu nyusulin aku ke sini? Aku pengen tahu kegiatan kamu aja. Ternyata menurut aku beruntung banget ya, Bay, perempuan yang bisa nikah sama kamu nanti. Kenapa kayak gitu, Put? Iya, secara agama kamu udah sempurna menurut aku. Kamu juga bisa membimbing perempuan kamu di jalan yang benar. Sempurna gimana sih, Put? Ya, ini kan cuma sekedar kewajiban aja. Ya, aku melakukan sebagai gimana mestinya aja. Tapi Bay, menurut aku jarang banget ada laki-laki yang sholat tepat waktu meskipun dia lagi di luar rumah. Banyak, Put. Cuman kamu nggak tahu aja. Soalnya kan teman-teman kamu kayak gitu. Ya udah, gini aja. Kamu masih berminat kan buat kerja dan ninggalin kerjaan kamu yang lama? Iya, aku udah serius banget. Niat aku udah mantep banget nih buat ninggalin pekerjaan aku yang dulu. Kalau kamu bisa bantu aku bisa. Aku malah seneng banget. Aku janji sama kamu, aku bakal bantuin kamu. Dan ini belum sekarang deh buat aku ini. Nggak apa-apa. Kalau emang ada yang perlu diomongin, omongin aja. Ya, aku cuma ngerasa nyaman aja kalau misalkan bareng sama kamu, Put. Aku juga kangen banget sama kamu karena kita kan udah lama banget gak ketemu. Kenapa, Put? Nggak apa-apa. Aku salah yang ngomong kayak gitu. Enggak, Bay. Aku justru kaget banget. Aku seneng banget kalau kamu bisa ngobrol kayak gitu sama aku. Aku baru kali ini ya, Bay, ngobrol sama laki-laki kayak kamu. Biasanya yang ngobrol sama aku itu laki-laki yang selalu bawa alkohol. Udah, kita nggak usah bahas masa lalu kamu. Yang penting sekarang kamu udah mau merubah diri kamu, itu udah bersyukur banget. Baik, emang masih pantas ya perempuan kayak aku bisa dapet laki-laki yang kayak kamu. Put, aku ini bukan orang suci, Put. Sama aku juga seperti kamu. Cuman ya kita semaksimal mungkin buat memperbaiki. Dan aku juga senang dengernya tadi pas kamu bilang udah ninggalin kerjaan kamu yang lama, udah lama banget. Dan sekarang kamu fokus sama kerjaan, mencari kerjaan yang lain. Tadi kamu bilang kalau nggak salah kamu punya hutang. Iya, Bay. Berapa hutang kamu? 50 juta. Aku juga mau nyicil utang itu. Makanya aku cari kerja sekarang karena keluarga aku hanya bergantung sama aku. Kamu nggak usah khawatir, Put. Kamu pasti bakalan dapat uang dan kamu pasti bakalan bisa lunasin utang-utang kamu. Aku juga nggak mau, Bay. Aku ngasih uang sama orang tua aku, tapi uang itu nggak halal buat mereka. Kenapa kamu nggak minta aja, Bu? Aku kan udah nanya sama kamu tadi. Emang masih pantas aku dapat laki-laki yang baik dan imannya kuat kayak kamu.
kalau misalkan aku ngelamar kamu mau buat jadi istri aku? Aku udah lama banget pendam perasaan ini, mulai dari kita waktu masih SMA sampai sekarang. Gak ada perempuan lain yang aku suka. Dan setiap hari aku juga sering mikirin kamu. Entah itu kebetulan atau enggak, tapi itu yang aku rasain. Aku nggak peduli masalah kesalahan kamu. Yang penting sekarang kamu benar-benar gak berubah. Kamu mau buat jadi istri aku? Aku malah grogi kayak gini sih, baik kamu bercanda nggak sih ini? Ya, aku beneran. Asal kamu bisa ngebimbing aku jadi lebih baik, aku mau jadi istri kamu. Tapi aku orang miskin tuh. Nggak masalah. Cari Karena bareng-barengnya. aku sayang sama kamu itu tulus, Bay. Bukan karena kamu orang kaya atau kamu orang miskin. Masalah rezeki kita bisa cari bareng-bareng kan? Aku bakal support kamu apapun pekerjaan kamu. Ya udah. Aku mau nunjukin sesuatu sama kamu. Dan aku bakalan ngasih tahu sesuatu. Yaudah, sekarang kamu ikut aku. Iya, iya. Ada Putri juga. Ini lagi. Hah? Putri juga. Put, aku dengar kabar kamu jadi biduan ya? Bener Put. Ih, Banget sih nasib kamu Put. jadi Masa joget-joget di depan di sawer gitu ya. Joget dari panggung ke panggung gitu di Bener sawer banget. cowok-cowok gitu. Terus ini jadi apa nih tiba-tiba kayak gini? Mau ngaji kamu? Atau mungkin kamu habis diceramai sama orang ini? Tapi seimbang sih biduan kayak dia ketemu sama Bapak Ustaz. Bener banget. Aku udah berhenti kok dari kerjaan itu. Yakin. Hah? Terus dapat duit dari mana? Jadi ani-ani. Jadi simpenan sekarang. Atau gini aja deh, kamu ikut aku nanti malam. Hah? Aku ada job. Iya. Menghibur om-om dan hidung belang. Gimana? Marah. Hah? Pak Ustadz marah. Kamu gak usah marah deh. Kamu siapa di sini? Hah? Gak usah jadi pahlawan deh. Dia itu kerja, cari duit, nafkahi orang tuanya. Ya bagus lah, meskipun kerjanya hina sih. Ya enggak? Kamu hati-hati ya. Gak usah marah kayak gitu dong, Aku dari tadi santai. udah sabar ya sama kamu. Ya lagian kenapa kamu yang marah? Kita kan ngatain yang sebelah kamu. Oh, bentar. Aneh banget. Dia calon istri aku. Wow. Yakin. Oh, Pak Ustadz mau. Pak Ustadz mau nikah bulan. Mau dikasih makan apa? Fit, kamu tadi bilang aku pengangguran. Kamu bilang aku miskin, aku masih bisa terima, Fit. Kamu ngapain sih, Fit? Atau kamu gak ada kerjaan ya, Fit? Baik udahlah nggak apa-apa lagian yang kita dari mereka juga. Kan? Tuh kan. Duanya aja Iya, nih, masa kamu enggak? Hah? Udahlah, anak-anak dari zaman SMA udah tahu dia tuh siapa, udah ketebak gedenya, dewasanya jadi apa. Iya. Emang kalian Kamu juga. Kalian nggak seorang bener di sini. Emang Yang jelas. Emang kita orang bener. Gak jual diri demi uang, tau enggak? Lihat TV. Hah? Iya. Udah kerjanya mah. Gak ada harganya banget jadi cewek. Penyanyi kayak gitu, Fit, gitu ya. Oh iya, kamu nggak tahu aja sama dunia kayak gitu. Udah deh, Kamu tuh kalian nggak ngaji usah- doang setiap nggak hari usah ya kan? banyak ngomong. Aku dari tadi udah sabar sama kalian. Iya Pak Ustadz, Mending maaf Pak sekarang Ustadz. kalian pergi dari sini sebelum kesabaran aku habis. aku ada urusan dan kamu jangan deket-deket sama mobil ini. Ih, iya. Kenapa kalau aku deket-deket sama mobil ini? Ini mobil pacar aku. Pacar kamu? Siapa? Iya lagian kamu nanya juga Aku nggak bakalan cerita sama tahu. kamu penting, kamu juga nggak bakal kenal. Mending kalian berdua deh yang pergi. Arif maksud kamu. Kok dia tahu sih? Ya semua orang tahu. Arif, Hah? iya sih. Arif kan orang- kerja di kantor besar di kota ini. Atau dia pernah ngelamar kerja ke Arif tapi ditolak. Bisa jadi. Ya, ya nggak mungkin. Gayanya aja kayak gini. Sekarang Itu dia, sayang.
Nah, itu Arif. Pak Arif. Ya. Sayang, ini David, ini Windy. Terus ini nggak penting banget sih. Bener banget. Mendingan Udah kalian di situ berdua pergi daripada mengotori pandangan Pak Arif. Ya, Pak Arif ini orang penting, manajer di kota ini, tau nggak? Hah? Mohon maaf, dan yang lebih penting kayaknya Pak Bayu. Ya, soalnya dia itu pemilik perusahaan. Saya hanya dikasih mandat atau tanggung jawab untuk mengelola semua bisnis yang dimiliki. Pak Arif, meskipun orang baik, jangan suka mengangkat derajat orang miskin dong. Arif, apa sih maksudnya? Ini serius. Arif, bos Ini, kamu yang kamu bawa ke sini tuh siapa? ya seperti yang saya bilang tadi, saya kesini sama bos saya dan beliau adalah bos. Hah? Serius kayak Ya, Pak Bayu. kalian tuh gimana sih? Ya, Kamu juga nggak bilang sih kalau dia? Nggak tahu. Sorry Arif, kali ini aku harus ikut campur sama urusan pribadi kamu. Kamu putusin pacar kamu, atau kamu berhenti kerja. Iya nggak boleh Jangan kayak dong. gitu dong. Ya jangan Ya, kamu dong, tinggal- kok ikut campur hubungan orang sih. Rif, kita mau nikah loh. mendingan kita minta maaf deh. Iya. Iya. Baik. Ya kan kalian nih. aku minta Kamu maaf mau? banget. Kamu mau hidup sama perempuan mulutnya yang nggak pernah dijaga seperti ini? Ya, Mas saya Arif. mohon maaf atas kelakuan teman-teman saya, dan Teman-teman. saya lebih milih kerjaan saya. Ih, jangan dong. Ya, Ini seandainya tuh gara-gara saya kalian. pecat dari Kita. perusahaan tempat saya bekerja, pastinya kamu juga bakal mutusin saya. Si ayo minta maaf sih. Ih, kamu tuh cari gara-gara deh. Aku Udah sih. Vi. Aku minta maaf deh. Arif, semua perkataan aku. Aku bisa laporin kamu, Fit. Jangan dong. Kamu udah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik Putri. Aku bisa laporin nih kalian bertiga. Kalau aku mau. Baik. Ya aku terserah Putri. Kalau Putri maafin kamu, ya itu urusan Putri. Aku minta maaf ya. Ya kan aku dulu pas waktu kamu sekolah, aku suka bantu kamu nganterin orang tua kamu. Udahlah Bay, nggak apa-apa. Lagian semua orang pasti punya salah kan. Asal dia nggak berbuat kayak gitu lagi, aku maafin. Kenapa malah aku yang diingetin sama kamu sekarang ya? Jadi, Ngapain kamu masih di sini? ya udah deh. Saya sekali lagi mohon maaf atas kelakuan teman-teman saya tadi, Pak. Saya nggak nyangka kalau mereka bakal memperlakukan Pak Bayu. Aku juga minta maaf ya, Rif. Karena ya aku harus ikut campur hubungan kamu. Yang pertama, aku mau kenalin kamu sama seseorang. Ini namanya Putri. Dia itu dari SMA emang baik sama aku. Dan aku udah ngelamar dia tadi, aku udah lama nggak ketemu. Dan wanita yang selama ini aku ceritain sama kamu ini orangnya, Rif. Sekarang aku udah ketemu secara nggak sengaja dan aku udah ngelamar dia. Ya, kalau Pak Bayu butuh bantuan saya atau mempersiapkan semua, nanti saya siapkan semuanya, dan saya punya kenalan beberapa wedding organizer untuk ya membantu Pak Bayu nanti. Ya semuanya terserah Putri. Dan aku minta maaf. Seperti itu. Iya, aku minta maaf sama kamu karena tadi aku udah gak jujur sama kamu, Put. Iya, ini keadaan aku yang sebenarnya. Semua perusahaan aku udah ada yang bertanggung jawab, termasuk Arif. Makanya aku mau lamar kamu dan aku udah janji sama kamu aku bakal bantuin kamu. Ya, itu pun kalau kamu masih berminat buat nikah sama aku, Put. Ya, tadi kan aku juga udah bilang, yang dapat laki-laki kayak kamu tuh susah banget, Bay. Pasti aku juga bersyukur banget aku bisa dapat suami kayak kamu. Ya udah, kamu persiapkan semuanya, Arif. Sekarang kamu anterin aku dulu bareng sama Putri. Ayo.